Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Betty, saya dari mahasiswa Unisma 45 Bekasi mau bertanya, Bu. Menurut Ibu sebagai ahli bidang perekonomian, bagaimana perubahan ekonomi yang terjadi di Indonesia yang telah disebabkan oleh pandemi ini? Oke. Menurut saya, kalau perekonomian di kita sekarang tuh memang agak berubah ya. Jadi yang tadinya biasanya online, biasanya offline, sekarang jadi online. Walaupun udah ada yang online juga dulunya ya. Tapi dengan adanya sekarang itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya lebih banyak berkembang yang namanya dunia usaha yang menggunakan dunia online. Tapi sisi negatifnya tidak semua siap untuk melakukan usaha di bidang online, terutama untuk UMKM tidak semua mereka melakukan online. Itu aja sih. Oh ya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa efektifnya penerapan sistem semua serba bisa online bagi masyarakat? Efektifnya ya untuk yang sudah dikenalkan IT itu sangat efektif ya. Tapi kalau yang belum mengenal IT dengan baik itu tidak efektif. Jadi ketertinggalan orang yang biasa offline itu sangat tertinggal sekali dengan dunia online yang serba bisa. Tapi kalau untuk online dia bagus dan kegiatannya juga jujur, itu akan menjadi lebih baik. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, apa saja potensi yang bisa terjadi di bidang pelajaran di masa pandemi? Apakah semua sudah serba online atau bagaimana, Bu? Oke. Belum semua online ya, belum semua online. Tapi yang online juga ada yang positif, ada yang negatif. Ada juga kan sebagian orang yang menggunakan online itu sebagai penipuan, ada juga yang seperti itu. Nah, misalnya juga ada juga pengiriman yang tidak jujur. Tapi kalau memang itu dilakukan dengan jujur, dengan baik, itu hasilnya pasti lebih baik karena si konsumen belanja bisa langsung sampai rumah tanpa dia harus keluar rumah. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir. Apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah guna memperbaiki kembali perekonomian Indonesia? Kalau saya sekarang sebagai UMKM ya, banyak pemerintah terutama di Kota Bekasi ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan si produksi atau si pelaksana usaha. Jadi misalnya dari pelatihan berdagang, pelatihan tentang entertainnya, pelatihan tentang packagingnya, pelatihan tentang kadaluarsa atau pelatihan tentang macam-macam yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Terima kasih, Bu, atas semua jawabannya. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gue mau nanya nih tentang usaha lu nih buat tugas kuliah gue. Yang pertama, kalau boleh tahu nih, sejak kapan lu buka usaha ini? Sejak kapan? Tanggal berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kasih buat Putra udah mau nanya-nanya, udah mau mampir ke tempat bisnis kecil-kecilan gue ini. Untuk usaha kedai kopi gue ini namanya Offside Coffee. Dia berdiri pada tahun 2019, tepatnya tanggal 8 September. Itu dimulai dari setelah gue itu udah berhenti kerja sebagai barista di Tangerang. Nah,
daripada barista Tangerang itu, jadi karena gue ngerasa udah suntuk juga jadi barista, dan akhirnya gue ngeberaniin diri untuk buka sendiri. Karena pada satu kondisi gue juga harus magang kan, waktu itu gue juga masih kuliah, itu di semester 6. Akhirnya gue awalnya partneran sama temen gue, bisa 4 orang, barulah muncul namanya Offside Coffee 8 September 2019. Setelah itu nih pertanyaan kedua nih buat Uji dan usahanya, apa sih dampak pandemi yang lu rasain nih selama pandemi, dampak yang lu rasain usaha lu? Oke. Karena namanya kita bicara usaha ya, namanya kedai kopi dan usaha itu memang, kalau kedai kopi itu sebenarnya kebutuhan. Jadi setiap orang itu nggak mungkin kalau nggak kopi. Terus lagi bulan Maret tahun 2020 itu kan awal Covid ya. Iya. Nah, itu memang gue ngerasainnya penurunannya sangat drastis. Kemudian gue nggak bisa jualan karena waktu itu online marketnya gue itu masih belum terjalan, karena waktu itu masih susah buat pendaftaran Gojek, akhirnya masih ada kendala lah. Akhirnya dampaknya tuh sangat drastis gitu ya, bisa 2 bulan dari karena Permisi Mbak, kita mau nanya seputar belanja online nih. Mbak sebagai pembeli, kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di masa pandemi nih, ada nggak sih kebiasaan baru saat berbelanja makanan? Ada. Ada. Kalau boleh tahu apa aja ya? Kalau dulu kan masih belum zaman gitu ya, pesan-pesan online. Sekarang udah ada GoFood, GrabFood, lebih beralih ke yang online aja sih sekarang. Lebih mudah juga. Jadi lebih senang yang online daripada offline ya? Iya, betul. Terus menurut Anda lebih mudah dan nyaman yang mana nih antara online dan offline belanja makanan? Lebih nyaman online. Karena nggak perlu ribet keluar-keluar dulu. Alasannya apa aja nih yang bikin Anda pengen belanja online? Salah satunya sih tadi ya Kak, nggak perlu ribet-ribet keluar, terus transaksi juga lebih mudah. Ya itu sih. Jadi nggak perlu ribet-ribet keluar rumah, diem di rumah udah langsung bisa ya. Betul, iya. Terus biasanya saat melakukan pembayaran dengan cara apa? Aku biasanya pakai GoPay. GoPay. Oke. Yang terakhir nih, kalau boleh tahu, ada nggak sih kendala saat berbelanja makanan online? Ada. Kadang ya itu paling nunggunya agak lama. Itu doang sih biasanya Kak. Nah, itu tadi guys beberapa pertanyaan seputar belanja makanan online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.